Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Siddiq. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-495 tahun. Selamat ulang tahun kepada kota DKI Jakarta. Nah, hari ini saya akan naik transportasi umum yang berada di DKI Jakarta nih, khususnya yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Oh ya teman-teman, kita ketahui semua Pemprov DKI Jakarta ini untuk hari ini tanggal 22 Juni 2022 menggratiskan seluruh armada transportasi umumnya seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan bis wisata tingkatnya itu. Nah, makanya kali ini saya akan mencoba, bukan karena gratisnya, tapi untuk melihat banyak gak nih antusias dari warga DKI Jakarta ini yang menikmati transportasi umum ketika hari ulang tahun DKI Jakarta yang 495 ini. Ya, tetap ikuti perjalanan saya. Teman-teman, kali ini saya sudah berada di halte IRTI nih. Nah, halte yang berada tepat di depan Perpustakaan Nasional atau sekitaran Balai Kota Jakarta. Kalau bagi kalian yang memiliki lansia atau penumpang prioritas seperti ibu hamil atau penyandang disabilitas, mungkin dari halte Monas ke sini agak lumayan jauh. Karena tahu saya ya, dulu di sini tuh ada halte apa namanya, Balai Kota. Mungkin sekarang sedang direnovasi, entah sekarang pindah kemana, saya kurang tahu juga karena nggak rutin naik Transjakarta. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi yang kalian pertimbangkan ketika dari halte Monas menuju ke halte IRTI ini membawa lansia atau penumpang orang dengan berkebutuhan khusus. Oke. Ya, untuk saat ini bis tingkat wisatanya belum datang teman-teman. Mari kita tunggu saja. Oh ya, sini ada plang untuk rute Jakarta Explorer untuk kalian nikmati, yaitu BW1 Sejarah Jakarta. Oh ya, semua dari rute ini dimulai pada pukul 10 ya teman-teman. Jadi kalian wajib datang ke sini setelah jam 10, karena sebelum jam 10 itu rutenya belum buka, yaitu ada dari BW1 sampai BW7. Nah, dari sejarah sampai belanja nih. Ada juga Pencakar Langit Jakarta, Kesenian Jakarta Baru, Ruang Terbuka, Cagar Budaya, dan lain-lain. Di sini juga ada rutenya nih teman-teman. Tapi setahu saya yang BW1 Sejarah Jakarta itu belum buka ya, karena sedang ada pembangunan MRT di Jakarta kotanya, Jakarta Kota, yaitu Kota Tua. Oke, mari kita tunggu saja bisnya datang. Teman-teman, bagi kalian yang memiliki lansia atau penumpang prioritas, kalian bisa naik ini nih, naik dari koridor A1, yaitu Kota Pik, Balai Kota Pik ya. Jadi dia tepat turun di halte IRTI. Kalau gitu tadi saya naikin aja ya. Ya maklum, nggak terlalu sering naik
hal naik Transjakarta sih. Teman-teman, setelah menunggu sekitar 10 menit ternyata bis tingkat wisatanya belum datang juga nih. Nah, saya barusan dapat informasi dari Bapak Satpol PP ini, katanya dari pagi bis wisata ini nggak jalan-jalan atau nggak datang ke halte Irti ini. Kemungkinan besar hari ini bis Transjakarta yang bis tingkat wisatanya itu tidak jalan. Jadi opsi kedua adalah nyobain bis listrik, yaitu bis low deck. Entah itu nanti yang masuk sini koridor 1P atau 1N, kita lihat saja nanti. Ya, saya kira ini tadi bis listrik, ternyata bukan. Ini adalah bis dengan bermesinkan Mercedes-Benz ya teman-teman. Tapi low deck nih, ini sangat ramah dengan penyandang disabilitas. Kondisi saat ini lumayan ramai, banyak dari masyarakat DKI Jakarta yang menikmati transportasi umum DKI Jakarta yang hari ini sedang gratis. Ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu bis listrik dengan koridor 1P Blok M Tanah Abang sepertinya. Oh, Terminal Senen. Oke, mari kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tempel. Oke, mari kita masuk. Sepertinya akan berdiri nih. Kebetulan sekali setelah naik bis ini turun hujan nih teman-teman. Jadi kita bisa merasakan apakah bis listrik ini ketika sedang turun hujan akan mengalami masalah. Tentunya ini sudah dipikirkan oleh para insinyur-insinyur dan para perancang bus ini agar aman saat ketika hujan nih. Luar hujan deras. Ya, suara dari bis listrik ini seperti kalau kalian pernah naik skuter listrik atau sepeda listrik, nah bunyinya sama, yaitu dari putaran dinamo yang berada di bawah bus ini. Beruntung banget nih, ya dibilang beruntung ya iya, cuman kasihan nih para pencari nafkah yang berada di jalan jadi kehujanan. Bis ini ketika pintu membuka atau menutup akan ada suara seperti alarm yang seperti tadi bunyinya itu. Jadi bisa mengingatkan penumpang yang berada di sekitaran pintu ini. Teman-teman, kali ini saya berada di Central Plaza halte. Nah, akan mencoba bis belakangnya, yaitu sama aja sih bis listrik juga, cuman warnanya aja yang beda. Akan menuju ke Blok M dan nanti kita lihat di sampai Blok M bakal naik transportasi DKI Jakarta apa lagi nih. Terhormat, jangan lupa untuk selalu melakukan check-in saat. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di bagian belakang, yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5 deret kanan, 5 deret kiri, yaitu 20, dengan bagian depan itu ada 4, 6, 8 dan ditambah 5, 20 tambah 5 25 tambah 8 33. Jadi total di bus listrik ini 33 seat. Dan tersedia ini nih, safety belt dan apar serta alat pemecah kaca. Terdapat CCTV juga nih teman. 1, 2, 3, 4 unit, 4 unit, mungkin 6 di bagian depan ada lagi. Bagian atas ini terdapat louvre AC. Nah, ini bisa dibuka tutup untuk menutup
aliran udaranya, dan ini bisa diputar ke berbagai arah ke samping ya teman-teman. Ini satu lagi hampir lupa, di setiap pinggir-pinggiran ini terdapat 2 port USB. Coba ya nanti kita pakai apakah ini berfungsi atau tidak. Setelah dicoba ternyata masuk nih teman-teman, untuk ngecas sangat berfungsi. Bus ini memiliki peraturan yaitu tidak boleh di atas 50 km per jam. Tapi kita belum tahu nih, ini dalam kecepatan normalnya bisa lari berapa kilometer per jam, top speednya maksudnya. Ya, perjalanan kali ini tiba di Terminal Blok M nih. Kira-kira bakal lanjut naik apa lagi? Tonton video ini sampai selesai, oke? Blok M. Dari halte Transjakarta kita turun ke lobi terminal nih, berada di bagian bawah. Ya, kita lihat dulu ini nanti arahnya mana, karena saya pertama kali juga nih ke sini nih. Teman-teman, kalau kalian sudah sampai di sini di Terminal Blok M ini, pastikan lagi-lagi kalian harus memastikan nih, lihat panel-panel di bagian atas nih, kayak pelang-pelang begini. Ini kalau kalian melihat ini pasti kalian nggak akan tersesat. Pastikan kalian teliti dalam membaca pelang-pelang begini nih. Di sini juga ada nih kayak Prima Jasa shuttle begini, Blok M Bandung. Harganya 145.000 nih. Kalian ngetap di sana, kalau kalian mau naik Transjakarta kalian harus naik lagi nih ke jalur keberangkatan Transjakarta, khusus Transjakarta ya. Ini akan naik Transjakarta lagi, entah nanti sampai mana, kita lihat saja nanti perjalanan ini. Karena saya benar-benar awam dengan transportasi Jakarta ini. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Masjid Agung, halte Masjid Agung. Nah, hari ini saya akan naik MRT setelah naik Transjakarta dan bus listrik. Ikuti terus video ini. Oh ya, dari halte Masjid Agung yang di sana, kalau kalian naik dari Blok M, nanti turunnya di sana, kalian naik ke atas. Habis itu belok kanan ke arah mana? Stasiun MRT Blok M. Nah, nanti di sana kalian tap kartu dan kalian bisa belok kanan ke arah stasiunnya. Setelah ngetap kartu kalian belok kanan menuju, oh ternyata di sini itu stasiun MRT ASEAN. Gila. Kalian bisa lurus terus. Nah, sepertinya ini adalah peta integrasi transportasi umum DKI Jakarta. Dan ini adalah peta yang bisa kalian gunakan ketika kalian bingung nih, saat ini kalian berada di mana. Nah, kalian bisa baca peta ini dan kalian bisa mengurutkan di mana lokasi Anda dan kemana tujuan Anda. Pokoknya kalau kalian naik transportasi, nggak naik kereta api, nggak naik bus, nggak naik pesawat, pastikan kalian bila kalian bingung, pastikan kalian bisa membaca papan informasi. Nah ya, pastikan kalian bisa membaca papan informasi secara teliti agar kalian tidak tersesat. Nah, apabila
kalian masih bingung juga, dicari di sekitar kalian yang ada security atau orang yang kira-kira kalian percayai bahwa orang itu tahu daerah situ, oke? Karena ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Di stasiun MRT ASEAN ini terdapat pameran ini, pameran lukisan yang bisa kalian lihat di MRT, stasiun MRT ASEAN. Di sini ada papan informasi lagi nih, jadwal keberangkatan Ratangga di stasiun MRT Jakarta ASEAN. Setelah kalian masuk ke stasiun, nah pastikan kalian juga punya aplikasi Peduli Lindungi, karena di stasiun MRT ini KRL itu masih dibutuhkan untuk scan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau misalnya kalian nggak punya aplikasi Peduli Lindungi, pastikan kalian juga sudah mencetak kartu vaksin, jadi kalian nggak perlu scan barcode Peduli Lindungi. Jadi kalian hanya menunjukkan kartu vaksin kepada security yang bertugas. Setelah melakukan barcode scan Peduli Lindungi, nah barang bawaan Anda akan diperiksa oleh petugas. Setelah itu masuk seperti alat metal detektor. Nah, kali ini akan mengetap lagi dengan kartu flash ini. Oh ya, satu penumpang itu harus punya satu kartu ya, jadi nggak bisa rombongan. Oke ya, terima kasih. Nah, sampai sini kalian lagi-lagi harus melihat dengan teliti papan informasi yang berada di atas, yaitu kalau di sebelah kanan ini akan menuju ke Lebak Bulus, nah yang sebelah kiri akan menuju ke Bundaran HI. Berarti kita naik sekali lagi ke atas tangga untuk menuju ke Bundaran HI. Nah, setelah sampai atas, kalian harus menunggu di bagian ini. Yang kuning-kuning ini adalah tempat menunggu yang akan masuk ke dalam MRT. Nah, sedangkan yang hijau ini adalah jalur keluar. Sekarang jam 12.55, berada di gate 2. Jalur 2 ya ini ya? Oh iya, jalur 2. Bagian atas ada rute MRT nih, dan peta jaringan kereta api perkotaan Jakarta. Jadi di sini ada peta KRL dan MRT serta LRT dan kereta lokal. Nah, saat ini saya berada di sini, stasiun ASEAN, dan akan menuju ke sini nih, Bundaran HI. Oke, nantikan terus video ini. Thank you. Nah, ini MRT yang akan kita naikin ya teman-teman. Ya, cukup ramai di bagian dalamnya. Entah ini karena emang biasanya begini atau karena sedang gratis ya. Kurang tahu, boleh komen ya bagi kalian yang tahu ya. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Kepada seluruh penumpang, untuk menghambat yang ditimbulkan. To all passengers, to prevent spreading of COVID-19, all passengers are... To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you.
Kepada para penumpang, mohon senantiasa menjaga jarak aman dengan meninggalkan kereta secara bergantian. Terima kasih. Dear passengers, please keep safe distance by alighting this train one after the other. Thank you. Ya, ini sudah tiba di stasiun Bundaran HI. Nah, MRT ini akan kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Lebak Bulus Grab. Nah, jadi dia hanya tektok aja teman-teman. Untuk saat ini hanya sampai Bundaran HI. Nah, rencananya karena sedang ada pembangunan stasiun MRT, sepertinya akan sampai di Kota Tua, Jakarta Kota. Nah, akan sampai sana nih. Ya, kira-kira setelah sampai sih bakal naik apa? Ya, ikuti terus perjalanan ini. Setiap kali kalian selesai naik transportasi umum di Jakarta, kalian harus ngetap keluar nih. Jadi nggak bisa hanya ngetap sekali pada saat akan naik kendaraan umum tersebut. Jadi kalian harus ngetap 2 kali, masuk dan keluar. Pintu keluar MH Tamrin sebelah sini. Jadi kita naik dulu ke atas. Ya, sepertinya di setiap stasiun MRT ini memiliki pameran lukisan kayak gini ya teman-teman. Entah semua atau enggak, saya kurang tahu karena baru kali ini juga naik MRT sebenarnya. Jadi kalian setelah naik MRT bisa melihat-lihat pameran lukisan ini. Setelah keluar dari stasiun MRT, kalian akan berada dekat dengan Bundaran HI nih teman-teman. Kalian bisa jalan aja ke sana. Sudah sampai di Bundaran HI. Kondisi di halte Bundaran HI sepertinya ramai oleh para warga Jakarta yang akan naik bus listrik nih teman-teman. Bus listrik dan Transjakarta juga. Teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, yaitu video jalan-jalan keliling Jakarta. Nggak keliling sih, naik transportasi di DKI Jakarta ini di hari ulang tahun yang ke-495. Antusias warga untuk hari ini lumayan ramai sekali ya. Ya, selamat ulang tahun kepada DKI Jakarta yang ke-495. Semoga kedepannya makin maju nih, baik dari sisi transportasi maupun sisi warganya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan terima kasih.